Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Adapun dari keutamaan di dalam hadis dari 3 sahabat tadi, wa takfirun lidzunub, maka salat malam adalah penghapus dari dosa-dosa. Maka telah datang ayat di dalam surat Hud dan disebutkan juga asbabun nuzulnya. Wa aqimis shalah tarfain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka maknanya, maka laksanakan salat-salat di akhir dan di awal dari siang, salat fajar, salat maghrib. Wa zulafan minal lail, dan yang tersisa dari sepertiga malam terakhir, maknanya salat malam. Innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa sungguhnya amal-amal soleh seperti salat malam dan semua salat-salat yang tadi disebutkan di ayat mencegah ataupun menghapus dari dosa-dosa yang ada. Maka asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, disebutkan fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Ibni Mas'ud. Lama ja'a rajulun qad asabal qublah ila imra'ah fi Madinah. Maka seseorang mencintai perempuan namun bukan istrinya. Maka dia terfitnah dengan perempuan yang cantik ini di Madinah. Maka terjadilah dari dosa, dia mencium perempuan ini dan dia bukan mahram dan dia bukan suaminya. Maka akhirnya dia merasakan dosa besar. Kemudian datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad asabtu danban, maka aku telah mempunyai dosa yang besar. Maka Umar ada di sampingnya dan Abu Bakar ada di sampingnya. Maka Nabi diam dan Umar mengatakan, ustur nafsak, maka tutup aibmu, jangan engkau ceritakan lagi, cukup, Allah akan mengampuni dosamu. Namun orang ini memang datang kepada Nabi, yurid an yutahhira minadzunub, ingin menghapus dari dosa-dosanya. Maka datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah, laqad qabaltu imra'atan ajnabiyah, aku telah mencium perempuan yang bukan dari istriku dan mahramku. Fanazalatil ayah, maka diturunkan ayat oleh Allah, wa aqimis shalah tarfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Maka salatlah 5 waktu di penghujung siang dan salatlah di penghujung malam, ay qiyamul lail. Maka kebaikan tadi, salat-salat tadi, yudhibna sayyiat, akan menjadi penghapus dari dosa-dosa. Wa kadzalika akhrajahu al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yusallil jamaah. Datang seseorang yang merasakan mempunyai dosa, telah berbuat dosa. Di saat datang kepada Nabi waktu sholat, maka dia sholat berjamaah dengan Nabi. Setelah selesai, hatinya bergejolak dari dosa yang dia perbuat, maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad asabtul hadda. Ya Rasulullah, aku telah berbuat dosa dan berhak atas kul had. Ma makna had? Hukuman yang pantas di dunia. Seperti yang mencuri dipotong tangan, yang berzina
muhson dirojam, yang berzina belum menikah dijilid, wa yugrabus sanah, 40 jildah dan 100 jildah, dan juga diasingkan 1 tahun. Maka wallahu alam apa dosa orang ini? Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, laqad asabtu danban wa asabtul hadda. Aku telah berbuat dosa yang besar dan aku telah masuk kepada perkara had. Fatahhirni ya Rasulullah. Maka ampuni dosa-dosa aku dengan berikan kepadaku had, apa yang berhak untukku, untuk dicambuk ataupun dipotong tangan. Maka Nabi mengatakan dengan penuh rahmah, hal sholaita ma'ana, apakah kamu sholat dengan aku barusan? Naam ya Rasulullah, fa inna sholataka takfiru dzunubak wal hadd. Maka sholat kamu denganku menghapus dosa-dosa kamu antara kamu dengan Allah, dan menghapus al-had, yang merupakan kewajiban hukuman di dunia atas kamu, maka kamu telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka ini dari tafsir hadis yang kita sebutkan tadi di awal. Maka yang akhir disebutkan di dalam hadis, wa mutaradatud da anil jasad au anil jism, dan dari kenikmatan salat malam adalah menjauhkan penyakit dari badan. Ma makna hadal hadis? Wa qad ukhtulifa hadal hadis fi hadal lafaz fi sihhatihi wa dha'fihi. Sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini, sebagian mensahihkan bareng dengan lafaz-lafaz yang lain. Maka maknanya dari keutamaan salat malam, menjauhkan orang yang salat malam ini dari penyakit. Walladzi zahir awalan min amradil kasal, dari penyakit malas dan penyakit yang menyebabkan dia malas untuk beribadah. Maka ini diantaranya dari penyakit-penyakit dan pensarahan tadi, terutama adalah maradil kasal, penyakit berleha-leha, menanti-nantikan amalan soleh dan bermalas-malasan. Itu sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, disebutkan fa inna ibna adam idza nama asyaiton yaf'alu lahu thalatha uqudat. Maka Bani Adam jika dia tidur, maka iblis syaitan akan membuat 3 ikatan. Maka jika dia qoma, kemudian membaca azkar, maka terputus 1 ikatan. Kemudian dia bangun berwudu, terputus ikatan kedua. Kemudian dia salat malam dan berdoa kepada Allah, terputus dari ikatan yang ketiga. Fa asbaha fi hadal yaum munsyiton. Maka dia akhirnya menjadi orang yang segar bugar di pagi hari, dan pada hari itu dia segar bugar dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam beribadah. Hayatuhu jamilatun limada munsyitah, dalam keadaan nasyat. Dan kebalikannya, syaitan tadi mengikat 3 ikatan. Adanul awal masih tidur, adan kedua sudah dipukul-pukul pintu sakan, baru bangun. Maka akhirnya tidak sholat malam, dan masbuker, terlambat untuk sholat fajr. Maka disebutkan di hadis, dia bangun dalam keadaan tidak sholat malam dan tidak melaksanakan apalagi sholat fajr. Maka dia hidup pada hari itu dalam keadaan penuh kemalasan dan berat dalam keadaan beribadah. Dan yang paling puncak prima dari keutamaan melaksanakan sholat malam yang tidak disebutkan di dalam hadis tadi
dan ini tambahan, bahwa sholat malam penyebab seseorang jaya raya, kaya raya. Ay min asbabi rizq wa rif'ah wa tamkin fil ard wa kadzalika fil akhirah bidukhulil jannah. Maka barang siapa yang ingin sukses di dunia dan di hari akhirah, man arada an najah fi dunya wal akhirah, alaikum biqiyamil lail, wajib atas kalian untuk sholat malam. Kama sabata fi Muslim an Jabir ibn Abdullah, fa inna fil lail la sa'atun idza talaba ibnu Adam min rabbih la a'tahu Allahu jalla wa ala. Maka pada malam hari ada waktu-waktu tertentu, ada jam-jam tertentu yang mana Bani Adam bangun dan sholat dan meminta doa, kecuali Allah pasti akan mengijabahi doanya. Faqama hada rajul wa qamat hadhihi imra'atun, ya Rabb Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih, fa inallaha sayu'tih, fa inallaha sayu'tiha. Wa kadzalika akhirul hadis fi sahihain. Maka hadis yang terakhir dari khutbah ini semakna dengan ini fi sahihain an Abi Hurairah, yang menunjukkan salatul lail min asbabir rif'ah wa tamkin fil ard. Sabata fi sahihain an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah di As-Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Maka Allah turun setiap malam kepada langit-langit dunia. Fi sulusil akhir minal lail, dari sepertiga malam terakhir, mulai dari jam 2, jam 3, jam 4. Karena jam 4.30 misalnya salatil fajr, maka inilah sepertiga malam terakhir. Maka di saat seorang bangun di sepertiga malam terakhir di adzan awal atau sebelumnya, maka kemudian dia disebutkan di dalam hadis, Allah turun ke langit dunia setiap malam di akhir malam, sepertiga malam terakhir, dan mengatakan, waman yastag firuni la agfiranna lahu. Maka barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku pasti akan mengampuninya. Faman yad'uni fa ajibanna lahu. Maka pasti aku akan memberikan jawaban dari doa-doa mereka. Faman sa'alani fa'atiyannahu. Barang siapa yang meminta kepadaku min samarati dunya min asbabi arif'ah wa rizq wa tamkin fil ard la'atiyannahu, pasti aku akan memberikan apa yang dia pinta. Idan ya ibadallah, alaikum biqiyamil lail. Maka wajib bagi kalian, wahai saudara-saudaraku, maknanya wajib di sini agar ihtimam, bukan hukumnya wajib seperti salat berjamaah. Namun perhatikan, jangan lewatkan salat-salat malam kalian. Maka para tulabul ilm, terutama di Ma'had Mukbil Al-Wadi, agar jangan mendengkur sampai kepada adzan yang kedua. Maka siapa hari ini yang adzan awal? Tidak ada. Alhamdulillah telah adzan di antara kita, dari keluarga kita. Maka biasakanlah bangun adzan awal. Berapa pahala di saat kamu mendendangkan adzan awal? Pertama, menghidupkan sunnah. Masjid-masjid yang lain semuanya tidak menghidupkan sunnah. Bahkan mereka bangun, mereka membuka dari adzan awal mereka dengan Al-Quran, dan ini menyelisihi sunnah. Maka bangun pada saat itu adzan, dan bangunkan yang lain. Berapa pahala yang didapatkan di saat saudara-saudara kamu bangun melaksanakan salat malam. Adal ala khairin kafaili, yang menunjukkan kepada kebaikan, membangunkan orang dengan adzan awal. Berapa orang bangun, maka mendapatkan pahala yang banyak dan besar.
Maka kami menasehati untuk diri pribadi dan untuk istri-istriku tercinta dan untuk anak-anakku dan para santri-santri anak-anakku juga, agar kalian berihtimam. Alaikum biqiyamil lail. Wajib atas kalian untuk tidak menyia-nyiakan sholat malam dari keutamaan yang kami berikan tadi. Karena ini adalah jalannya para salaf dulu. Bagaimana mereka sukses di muka bumi ini. Bagaimana mereka jaya raya, kaya raya. Turiduna najah fi hadhihi dunya. Ma'akum kulla syai' salli billail. Maka salat malam wa khasatan litulabil ilm. Khususnya juga bagi kalian semua para penuntut ilmu dan bagi kami. Salat malam adalah tempat untuk murajaah Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin menghafal Al-Quran dengan tumakninah dan cepat menghafalnya, bangun malam. Salat dengan hafalan-hafalan yang telah ada, dan setelah itu membaca hafalan yang baru, maka itu adalah penjagaan dari hafalan kalian. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wal Filistin wa an yahfadhana min kulli fitanin ma dhahara minha wa ma batan. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga NKRI tercinta dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan kita doakan pemimpin kita, Allahumma hfadh wulata umurina warsyudhum ila tariqir rusd ila siratikal mustaqim. Maka wahai Allah, bimbinglah dari pemimpin-pemimpin kami kepada jalanmu yang lurus, dan jagalah mereka dari fitnah-fitnah dunia, sehingga mereka menjadi pemimpin bagi kami dan kami taat sebagai rakyat kepada mereka. Mereka membuat rules, undang-undang, komitmen yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami sebagai rakyat taat kepada mereka, taat kepada ma'ruf. Seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Maka kami mendoakan agar Pak Jokowi dan seluruh staf kementeriannya dan anggota DPR dan MPR di pusat ataupun di cabang, wahai Allah, bimbinglah mereka kepada sunnah Nabi Muhammad, dan agar selalu mereka dalam keadaan membuat konstitusional dari apa-apa yang engkau ridhoi. Dan yang ketiga, kita meminta kepada Allah agar Allah membantu dakwah kita. Maka dakwah kita di Ma'had Muqbil Al-Wadi yang berjalan 2 tahun ini dalam keadaan free of charge, gratisan. Dan sekarang kita juga akan menambah dengan mengirim beasiswa santri-santri kita ke Yaman dari biaya kita. Maka kita sangat membutuhkan biaya listrik dan juga biaya makanan dan minuman dan biaya beasiswa dan yang lainnya. Maka ini adalah sarana untuk berinfak sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka bekerja samalah dalam kebaikan. Maka kami menerima dari siapapun dari perkara-perkara yang dibutuhkan untuk dakwah, baik material ataupun dari perkara-perkara yang dibutuhkan. Maka kami mengingatkan dengan ayat, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah, barang siapa yang menolong agama Allah dengan membantu operasional dakwah, maka kalian menjadi orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah underground dan tidak diketahui oleh orang yang lain. Maka balasannya, in tansurullah yansurkum. Barang siapa yang membantu dakwah kepada Allah, Allah pasti akan membantunya di dunia. Lalu apa setelah itu? Wa yuthabbit aqdamakum,
dan Allah menjadikan jaya raya, kaya raya, maka berapa orang yang tadinya miskin dan papa, dia menyisihkan beberapa lembaran yang merah dan biru, yang perkara itu sangat murah dan tidak dianggap. Namun setelah itu Allah menjadikan dia jaya raya, kaya raya. Dari mana? Dari ayat tadi, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, membantu dakwah, membantu operasional dakwah, maka Allah pasti akan menggantinya, dan Allah pasti akan menolongnya, dan akan menjayakan pondasi-pondasi mereka di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna rizqan. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bihijaratin min sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf.